الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي جمعنا في هذا المكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah. Hingga pada kesempatan siang hari yang mubarak, yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat, taufik, nikmat kepada kita semua, hingga kita bisa diberikan umur panjang, kita bisa bersilaturahim dan berkumpul bersama di majlis yang mulia ini, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan berbagai nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makin mendekatkan diri kita kepada Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk manusia terbaik, untuk manusia mulia, manusia yang paling agung di muka bumi ini. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini atau beberapa hari sebelumnya sampai beberapa hari ke depan, bahkan mungkin beberapa bulan ke depan, kita di berbagai penjuru bumi, mayoritas di Indonesia khususnya, melaksanakan salah satu momentum yang sangat luar biasa, yakni Maulidun Nabi. Maulid atau merayakan sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan atas diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, menjadi seorang pesuruh Allah dalam rangka mengajak umat manusia kepada jalan yang benar. Hari ini juga kita bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah, umat yang terbaik dibandingkan umat-umat lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Rasulullah, itu adalah nikmat yang paling besar yang ada di sisi Allah. Suatu ketika Nabiullah Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat apakah yang paling besar, yang paling tinggi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nikmat yang paling besar yang ada di sisiku, kata Allah, adalah ketika aku menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih, seorang manusia terbaik. Maka kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai hamba dari Allah, berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa meneladani,
mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kita semua, untuk kita teladani, untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan panutan. Karena sebagai contoh, pantaslah kalau Rasulullah kita jadikan sebagai contoh. Karena di dalam hadis qudsi juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau seandainya bukan karena dirimu wahai Rasulullah, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya ini. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Maka kita sebagai umatnya sungguh begitu bahagia, bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah begitu bergembira dengan kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah, begitu cintanya Tuhan kita, pencipta alam semesta, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dalam setiap kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil langsung nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah memanggil wahai Muhammad, tetapi yang beliau panggil adalah ya ayyuhan nabi, wahai ambi, wahai nabi, wahai kekasih, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang sedang berada dalam bergembiralah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kekasihnya, memanggil nabi yang terakhir dengan ungkapan-ungkapan yang begitu mulia. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya yang mengaku mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memuliakan Rasulullah, untuk meninggikan, untuk terus meninggikan derajat Rasulullah. Karena yang di akhirat kelak yang kita harapkan hanyalah syafaat dari Rasulullah. Ini berbeda dengan panggilan yang dilakukan oleh Allah kepada para nabi-nabi yang lain. Ketika Allah memanggil Nabiullah Adam, langsung Allah memanggil ya Adam. Kemudian ketika memanggil nama Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama orang yang dipanggilnya. Begitu juga ketika menyebut nama Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh, atau kepada Nabiullah Ibrahim, Allah juga menyebutkan langsung namanya dengan ya Ibrahim, ya Ismail, ya Ishaq, semuanya disebut langsung namanya. Tetapi ketika beliau memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggilnya dengan ungkapan yang mulia, dengan ungkapan yang sungguh luar biasa, ya ayyuhan nabi. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau memanggil saja Allah yang menciptakan Rasulullah, tidak pernah memanggil namanya langsung. Maka kita sebagai umatnya hendaknya juga senantiasa untuk memuliakan Rasulullah, tidak langsung memanggil namanya dengan sebutan-sebutan yang menghinakan, bahkan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita diberikan anugerah dengan seorang Rasul yang terbaik, Rasul yang paling mencintai kita, yang mencintai umatnya, sampai-sampai ketika menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan pun selalu menyebut dengan ummati, ummati, ummati. Betapa sayangnya Rasulullah ketika beliau menghadapi sakaratul maut, merasakan perihnya sakaratul maut yang beliau rasakan, maka kemudian ungkapan yang muncul adalah, ya Allah, betapa pedihnya sakaratul maut ini, timpakanlah seluruh kepedihan saat sakaratul maut ini kepada diriku, agar tidak dirasakan oleh umat.
Inilah bukti betapa cintanya Rasulullah, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita, kepada umatnya. Maka kita sebagai umatnya harus terus berupaya untuk menggemakan syiarnya, menggemakan salawat, memperbanyak ungkapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyra. Siapa yang bersalawat untukku, kata Rasulullah, sebanyak 1 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini melalui momentum bulan Rabiul Awal, kita semua senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah, juga pada bulan-bulan yang lainnya sampai wafatnya kita, untuk senantiasa istiqomah memperbanyak salawat, meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغنا يا الله لسيدنا محمد من الصلوات والسلام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat, sebelum kita menutup khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita bermunajat, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, senantiasa untuk taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah, memperbanyak berbagai amalan untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة ورضا وشفاعة علينا يا الله وعلى والدينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.